Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Galih Dwi Laila Krisna, asal Trenggalek dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Saya sebagai mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ingin mensosialisasikan protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksin. Oke, yang pertama saya bahas di sini adalah apa itu COVID-19 atau virus corona. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2. Pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Provinsi Hubei di negara Cina pada tahun 2019 bulan Desember. COVID-19 ini telah menyebar ke berbagai negara di penjuru dunia, termasuk juga di Indonesia. Jumlah kasus positif pun semakin bertambah. COVID-19 ini sebelumnya dikenal sebagai novel coronavirus atau penyakit pernafasan sebelum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan nama resmi COVID-19 pada bulan Februari 2020. Di Indonesia sendiri, kasus pertama COVID-19 terjadi pada bulan Maret tahun 2020 dan ditetapkan sebagai pandemi hingga sampai saat ini. Gejala yang timbul dari virus corona ini atau gejala COVID-19 ini yang paling umum adalah batuk kering, demam, dan sesak napas. Diperkirakan bahwa gejala ini dapat muncul antara 2-14 hari setelah paparan, walaupun ada kasus terisolasi yang menunjukkan ini mungkin lebih lama. Jika mengalami gejala, kita harus segera tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran penyakit ke masyarakat dan mengenakan masker wajah. Menurut penelitian terbaru yang diterbitkan oleh Annals of Internal Medicine tanggal 10 Maret 2020, periode inkubasi rata-rata diperkirakan 5 hari dan hampir semua 90% pasien yang telah terinfeksi akan mengalami gejala dalam 12 hari. Penyebaran virus ini timbul dari berbagai hal. Antara lain adalah transmisi tetesan yang disebabkan oleh mungkin batuk atau bersin tanpa menutup dengan tangan. Lalu transmisi aerosol, yaitu penularannya lewat udara dari mungkin ketika kita bersin juga atau batuk tanpa menutup tangan, lalu bisa saja udara dari bersin atau batuk itu membawa virus ke udara dan terkena orang lain. Dan juga ada transmisi kontak, yaitu menyentuh permukaan yang terkontaminasi, kemudian kita menyentuh mulut, hidung, ataupun mata, karena itu juga merupakan sumber dari penularan. Jika kita sering memegang wajah tanpa kita membersihkan tangan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah transmisi langsung. Transmisi langsung ini dapat terjadi ketika kita mungkin langsung bersentuhan tangan dengan orang yang terkonfirmasi virus COVID-19 ini, maka kita bisa saja terkena virus ini. Protokol yang pertama adalah memakai masker. Masker di sini bertujuan agar kita
dapat menghindari penularan virus lewat udara atau bisa disebut juga penularan transmisi aerosol. Masker di sini juga ada ketentuan dalam lama pemakaiannya. Lama pemakaiannya maksimal itu sekitar 4 jam maksimal. Lalu harus diganti ketika masker itu dalam keadaan lembab atau basah. Karena jika masker dalam keadaan lembab ataupun basah itu sangat rentan kita tertular virus. Dan untuk pemakaiannya sekarang sudah ada perubahan sedikit. Dianjurkan kita memakai masker medis itu digabung dengan masker kain. Dan masker medis tidak dianjurkan untuk digabung dengan masker medis karena itu sangat salah. Dan juga masker tipe KN95 juga tidak dianjurkan untuk pemakaian gabung. Hanya dikhususkan pemakaian gabung untuk masker medis dengan masker kain. Karena dengan penggabungan tersebut filterisasinya akan semakin besar ataupun bisa mengurangi atau menghindari kita dari tertular virus. Protokol yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Di sini mencuci tangan dimaksudkan bertujuan untuk mencegah kita dari penularan lewat permukaan benda yang kita sentuh sepanjang hari selama kita berkegiatan. Dan jika kita terpaksa keluar rumah atau berpergian yang jauh atau mobilitas yang jauh, kita diharuskan untuk membawa hand sanitizer sebagai pengganti dari sabun dan air tersebut. Protokol yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak di sini adalah menjaga jarak kita dengan orang lain di lingkungan luar rumah. Di sini dalam menjaga jarak diharuskan kita berjarak minimal jarak 1-2 meter agar kita tidak terlalu kontak fisik dengan seseorang. Protokol yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan dimaksudkan untuk kita agar tidak perlu keluar rumah ataupun jika kita terpaksa keluar rumah itu agar menghindari kerumunan, karena kerumunan akan sangat bisa menularkan virus COVID-19 ini karena kita tidak tahu siapa yang membawa atau mungkin saja kita yang membawa. Protokol yang kelima adalah membatasi mobilisasi dan interaksi. Di sini maksud dari membatasi adalah kita dianjurkan di rumah saja, seperti peraturan yang pemerintah lakukan. Membatasi di sini adalah agar penularan COVID ini tidak terlalu signifikan, karena mobilisasi juga dapat mengakibatkan kerumunan apalagi interaksi. Sekarang kita akan membahas tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu vaksin. Vaksin sendiri adalah suatu zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk daya tahan tubuh. Vaksin sendiri dapat merangsang tubuh agar menghasilkan antibodi sebagai sistem melawan kuman penyebab infeksi virus.
Adapun manfaat dari vaksinasi adalah yang pertama, membantu menciptakan herd immunity. Jika seseorang terkonfirmasi positif corona, tetapi setelah itu divaksin, maka ada herd immunity. Dan juga di lingkungannya jika sudah ada herd immunity, maka penularannya pun akan jarang ataupun malah tidak ada. Yang kedua, manfaat dari vaksinasi adalah membangun perlindungan tubuh. Yang ketiga adalah memperoleh kekebalan tubuh atau imun tubuh. Yang keempat adalah menurunkan sakit parah ketika kita terkena COVID-19. Di sini maksud yang nomor 4 adalah jika kita terkena COVID-19 setelah vaksin, maka tidak ada gejala yang biasanya mungkin akan bergejala hebat sampai sakit parah, maka setelah vaksin akan kecil kemungkinan gejala muncul. Cukup sekian informasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.